Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum melaksanakan kerja pelayanan kita di hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang atas kasih dan kemurahan-Mu boleh menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami diperkenankan menikmati hari baru, dan sebelum melanjutkan kerja pelayanan kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bermohon, tuntunlah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami maksud kehendak firman di hidup kami, dan firman ini boleh kami wujud nyatakan di hari-hari hidup yang hendak Tuhan beri bagi kami. Maka Engkau yang mau berbicara bagi kami di saat ini, kami sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Mari bersama kita baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita imani Dia Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dalam karya agungnya, Ia mati dan naik ke sorga, dan membuat ia tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Hanya Dia yang mampu melakukan karya terbesar ini. Seorang pun tak mampu melakukan hal sedemikian hebat ini. Ia Yesus menjadi cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan ia mendapat tempat tertinggi, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita saat ini mau menyatakan bahwa Allah tidak pernah berkata kepada satupun malaikat untuk menempati tempat di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Karena satu-satunya tata kerajaan sorga yang berada di sebelah kanan Allah sudah direncanakan, sudah ditentukan, dan sudah ditetapkannya bagi Dia, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Mesias, dan Juru Selamat manusia. Di sini jelas bagaimana yang mau menyatakan bagi kita dalam bagian bacaan firman di ayatnya yang ke-13. Mau menyatakan bahwa Yesuslah yang layak menempati tempat yang maha tinggi itu. Malaikat tidak diperkenankan karena malaikat punya tugas untuk melayani Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus mau menekankan Dia lebih tinggi dari malaikat. Dia berada di tempat yang paling tinggi dan tidak dapat disejajarkan dengan para malaikat yang ada. Belajar firman Tuhan hari ini sesungguhnya mau mengajak saya dan saudara-saudara untuk mari miliki keyakinan yang sungguh kepada Dia, Yesus yang menempati tempat yang paling tertinggi. Jadikan Dia yang paling utama dan pertama dalam hidup kita.
Sehingga dari tempat yang tinggi, Ia melihat setiap keberadaan hidup kita. Ia jagai kita, Ia pimpin, Ia tuntun kita selalu. Bahkan Ia perlengkapi kita dengan segala kuasa-Nya. Sehingga kita tidak takut dan cemas melangkah di tengah perjalanan kehidupan kita ini. Karena apa yang ada dalam kuasa dan kendali Tuhan tidak akan pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Demikian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu boleh terberi bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami boleh memiliki keyakinan yang sungguh kepadamu, ya Yesus Tuhan, yang boleh menempati tempat yang tertinggi, yang senantiasa selalu melihat setiap langkah perjalanan hidup kami. Biarlah keyakinan firman yang terberi ini memotivasi dan menyemangati kami semua dalam kami melaksanakan kerja pelayanan kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Bahkan ketika kami mau menghadapi setiap tantangan-tantangan, persoalan, pergumulan hidup kami. Terlebih ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Biar firman meneguhkan kami bahwa Engkau yang berada di tempat yang tertinggi mampu untuk menuntun dan membimbing kami di setiap langkah hidup yang akan kami tapaki. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih kehidupan kami. Amin. Demikian firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.